Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk menonton di channel YouTube pribadi saya. Nah, untuk pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba membahas tentang materi yang ada di kelas 12. Ini ada di kompetensi dasar 3.1, yakni kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban terhadap warga negara. Nah, kita akan membahas lebih jauh lagi, lebih detail lagi tentang apa sih itu hak, apa sih kewajiban yang memang dimiliki oleh setiap warga negara yang khususnya ada di Indonesia. Ya. Nah, hak dan kewajiban warga negara dalam sila-sila Pancasila itu semuanya sudah terangkum di dalam 5 sila Pancasila yang memang sebagai dasar negara Indonesia itu sendiri, dimulai dari sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa sampai dengan sila kelima yaitu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, semua 5 sila ini sudah mencakup semua kehidupan masyarakat yang ada di Indonesia mengenai hak-hak dan kewajiban yang dimiliki oleh setiap warga negara di Indonesia. Oke, nah kita akan bahas dulu yang hak. Hak itu adalah istilahnya sesuatu hal yang memang sudah dimiliki oleh manusia itu sendiri atau oleh penduduk itu sendiri ketika dia dilahirkan. Nah, hak-haknya itu apa saja? Contoh, yang pertama adalah hak atas kewarganegaraan. Setiap manusia, setiap bayi yang lahir ke dunia ini, maka dia memiliki hak. Hak yang pertama yang memang harus kita miliki adalah hak memiliki yang namanya kewarganegaraan. Nah, hak kewarganegaraan itu mutlak dimiliki oleh semua orang, karena ketika seseorang tidak punya kewarganegaraan, maka dia tidak bisa tinggal di suatu daerah tertentu atau di suatu negara tertentu karena dia tidak dianggap atau tidak diakui sebagai warga negara. Nah, apa sih warga negara itu? Nah, dalam pasal 26 ayat 1 dan 2 yang berbunyi bahwa dalam ayat 1 dikatakan yang menjadi warga negara itu ialah orang-orang bangsa Indonesia dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Nah, jadi pada dasarnya adalah ternyata warga negara itu bukan hanya orang Indonesia saja. Di sini dikatakan bahwa warga negara itu adalah juga orang-orang bangsa lain. Nah, tetapi syaratnya orang-orang bangsa lain di sini adalah orang-orang yang memang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Nah, apa undang-undangnya yang mengesahkan kita sebagai warga negara? Contoh, ketika kita lahir, maka orang tua kita sudah membuatkan kita kartu keluarga, ya. Terus juga sudah membuatkan kita akta lahir atau akte lahir. Nah, sehingga itu adalah sebagai bukti bahwa kita adalah orang Indonesia. Nah, warga negara itu adalah ketika disahkan oleh undang-undang, walaupun dia adalah orang asing. Tapi kalau orang asing tersebut sudah disahkan oleh negara kita bahwa dia adalah negara Indonesia, maka orang tersebut berhak menjadi warga negara Indonesia. Nah, dalam ayat 2 juga dikatakan, dalam pasal 26 ayat 2, bahwa penduduk itu adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang tempat tinggal di Indonesia. Itu disebut dengan penduduk. Nah, setelah menjadi warga negara, maka dia akan menempati sebuah wilayah atau sebuah lokasi yang dimana di lokasi tersebut dia bisa bersosialisasi, bisa punya tetangga, bisa punya saudara dan sebagainya. Maka dia dikatakan sebagai seorang penduduk. Nah, penduduk ini bukan hanya warga Indonesia, tapi juga adalah warga orang asing. Nah, warga orang asing di sini tentunya adalah orang-orang yang memang sudah disahkan dengan undang-undang. Nah, orang asing yang duduk misalkan tinggal di Cijati, misalkan di sini di daerah kita sendiri, di Cianjur atau dimanapun itu, maka dia juga dikatakan sebagai penduduk. Tapi ada tanda kutip di situ penduduknya, maka dikatakan penduduk asing, ya, bukan penduduk Indonesia asli atau penduduk lokal atau penduduk luar dan sebagainya. Oke, hak yang berikutnya, hak yang harus didapatkan oleh kita semua sebagai warga Indonesia adalah hak kesamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan. Semua warga Indonesia memiliki kesamaan di dalam hukum dan pemerintahan. Itu dikuatkan dalam Undang-Undang Pasal 27 ayat 1 yang mengatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Nah, ketika penduduk di daerah kita atau penduduk kita
termasuk kita sendiri, sudah yakin bahwa kita adalah penduduk Indonesia, maka semua itu mempunyai kesamaan kedudukan di dalam hukum. Maka ketika misalkan kita ada tetangga kita yang mencuri, maka dia harus diberikan sanksi hukum. Ketika kita pun sama, misalkan mencuri atau apapun itu, melakukan hal-hal tindak pidana atau tindak apapun itu yang memang melanggar hukum, maka kita pun sama akan berhadapan dengan yang namanya peradilan. Nah, kenapa seperti itu? Karena memang semua penduduk atau semua warga negara Indonesia itu memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan. Kita bisa menjadi menteri, kita bisa menjadi presiden, kita bisa mempunyai kesempatan menjadi misalkan seorang bupati atau apapun itu. Kenapa seperti itu? Kenapa semua orang punya hak? Karena memang sudah diatur dalam Undang-Undang Pasal 27 ayat 1 bahwa semua warga negara itu bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Semuanya tidak ada yang dibeda-bedakan. Dikatakan di situ juga tidak ada kecualinya. Itu adalah hak yang kedua. Nah, hak yang selanjutnya adalah hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Nah, semua penduduk, semua warga negara Indonesia itu punya hak untuk punya pekerjaan atau penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ya. Jadi, ketika kita menginginkan kesejahteraan, ketika kita menginginkan misalkan memiliki harta, memiliki kekayaan, maka carilah harta atau kekayaan tersebut dengan bekerja. Nah, kenapa? Karena memang semua warga negara itu mempunyai hak untuk pekerjaan dan penghidupan yang layak. Semua orang punya hak menjadi orang kaya. Semua orang punya hak membeli motor. Semua orang punya hak membeli rumah, membeli mobil, dan sebagainya. Ya. Jadi tidak ada pengecualian. Contoh misalkan ketika dia mempunyai seorang orang kaya, misalkan dia punya hak beli mobil, sedangkan orang miskin dia tidak punya hak untuk beli mobil. Selama dia mampu, selama dia punya materi untuk membeli harta kekayaan seperti itu, silahkan. Tidak ada yang akan melarang. Gitu. Dalam pasal 27 ayat 2 di sana dikatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Sehingga tidak ada tidak ada perbedaan. Siapapun yang ada, siapapun yang memang mampu dan memang mau, maka dia mempunyai hak untuk itu. Tidak ada yang memperbolehkan misalkan kita tidak boleh bekerja, misalkan tidak boleh bekerja di perusahaan A, tidak boleh bekerja di perusahaan B. Nah, ketika misalkan ada sebuah perusahaan yang ada di Indonesia tidak boleh mempekerjakan orang Indonesia, maka dia sudah melanggar yang namanya hak-hak yang memang dimiliki oleh warga negara Indonesia itu sendiri. Selanjutnya adalah hak dan kewajiban bela negara. Nah, kita sebagai warga negara Indonesia tentunya punya hak membela yang namanya negara kita sendiri. Dikatakan dalam pasal 27 ayat 3 yang berbunyi bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Nah, kalau zaman dulu ketika sebelum merdeka, untuk kita yang namanya membela negara tersebut dengan mencurahkan segala tenaga, segala hartanya, kekayaannya, segala macam, semuanya disumbangkan hanya untuk bagaimana caranya menjadi merdeka. Tetapi sekarang, bagaimana kita mengisi kemerdekaan-kemerdekaan tersebut supaya kita pun ikut berperan dalam pembelaan negara. Contoh misalkan ketika ada kejadian-kejadian atau ada hal-hal yang memang menyinggung negara kita, maka kita punya hak untuk membela. Ya, kenapa kita punya hak untuk membela? Karena kita sebagai warga negara Indonesia. Ketika ada orang asing misalkan yang bekerja di Indonesia dengan tidak menggunakan surat-surat resmi atau tidak disahkan oleh undang-undang, ya, kita wajib membela. Kita wajib misalkan mengusir orang asing tersebut, jangan sampai dia berada di negara kita yang memang tidak menggunakan atau tidak didasari oleh undang-undang yang ada. Gitu. Nah, selanjutnya adalah kemerdekaan berserikat dan berkumpul. Semua orang punya hak untuk berserikat, untuk berkumpul dimanapun dia, ya, mengeluarkan pikiran secara lisan maupun tulisan. Itu diatur juga dalam pasal 28 yang mengatakan bahwa menetapkan hak warga negara untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran secara lisan maupun tulisan. Itu ya. Nah, maka contoh di kita ada namanya serikat pekerja atau perkumpulan para pekerja. Ya, kenapa diperbolehkan seperti itu? Karena kita punya hak. Kita punya hak untuk sharing, berbagi pikiran, saling tolong menolong, saling membantu,
antar serikat pekerja tersebut misalkan, sehingga terciptalah sebuah kemajuan, terciptalah sebuah perubahan dari serikat pekerja tersebut. Atau perkumpulan-perkumpulan guru, contoh misalkan ada yang namanya Perkumpulan Guru Republik Indonesia atau Persatuan Guru Republik Indonesia, disingkat PGRI. Itu pun sama, itu adalah perkumpulan-perkumpulan juga yang memang di situ adalah wadahnya, atau kita punya hak untuk melakukan pikiran secara lisan maupun tulisan yang nantinya akan diadakan musyawarah. Nah, hak yang selanjutnya adalah hak kemerdekaan memeluk agama. Setiap warga negara di Indonesia khususnya itu punya hak untuk memeluk agama. Kita tahu di negara kita itu lebih dari satu agama, ya. Contoh ada agama Islam, agama Kristen, agama Hindu, agama Buddha dan sebagainya. Nah, itu adalah agama-agama yang memang diresmikan atau disahkan oleh negara kita, ya. Jadi semua orang ketika dia lahir, ketika dia ada di negara kita, dia punya hak untuk memilih agama sesuai dengan keyakinan, sesuai dengan kepercayaan yang mereka miliki. Tidak boleh kita memaksakan kehendak, ini orang ini harus masuk ke Kristen, orang ini harus masuk Hindu, nggak boleh. Karena semuanya memiliki hak untuk memeluk agama secara bebas. Ya, dikatakan dalam pasal 29 ayat 1 yang berbunyi bahwa negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Sehingga semua agama dikatakan bahwa semuanya berasal dari Tuhan. Semua berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menurut pasal 29 ayat 1 ini berbunyi bahwa semua warga negara itu berhak untuk memeluk agamanya masing-masing sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Nah, dikatakan juga dalam ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Sehingga dikatakan di kita ketika misalkan kita jalan-jalan ke kota-kota besar, di situ ada masjid, ada gereja, ada wihara, ada pura, ada kelenteng dan sebagainya. Mereka semuanya saling berdampingan, ya. Maka kita dikatakan ada yang disebut dengan solidaritas, atau ada yang disebut dengan toleransi dalam beragama. Ya. Nah, toleransi beragama di sini mutlak diadakan, mutlak dilakukan karena memang negara sudah menjamin kebebasan tiap-tiap warganya untuk memeluk agamanya masing-masing. Walaupun kita sebagai orang Islam, kita meyakini, ya, kita menyadari bahwa agama yang memang benar-benar harus yang memang benar-benar harus kita anut itu adalah agama yang terakhir, yaitu penyempurna dari agama-agama yang lain, yaitu agama Islam. Ya. Oke. Selanjutnya adalah hak untuk mempertahankan pertahanan dan keamanan negara. Kita punya hak negara kita itu aman. Kita harus punya keinginan bahwa negara kita ini tidak boleh ada orang yang menjajah lagi. Tidak boleh ada orang yang istilahnya mengacaukan negara kita. Dalam pasal 30 ayat 1 dan 2 berbunyi bahwa tiap-tiap warga negara itu berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan keamanan negara. Semua warga. Ketika suatu saat kita misalkan diminta untuk menjadi garda terdepan untuk mempertahankan negara, maka kita harus mau karena kita punya hak di situ. Untuk mempertahankan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama, rakyat sebagai kekuatan pendukung. Nah, jadi sebagai garda terdepan, di sini sudah dikatakan bahwa garda terdepan di situ adalah negara dilaksanakan melalui sistem dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia. Nah, TNI ini sebagai perwakilan kita, warga negara, ya. Jadi TNI ini sudah dilatih, sudah diprogram oleh pemerintah. Mereka adalah orang-orang yang memang jadi garda terdepan sebagai pembela pertahanan keamanan negara. Selain TNI juga ada kepolisian atau Kepolisian Negara Republik Indonesia. Juga sebagai kekuatan utamanya itu di sini adalah dikatakan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Jadi rakyat itu sebagai pendukung dari TNI dan polisi dan lain sebagainya, itu sebagai orang-orang yang memang akan mempertahankan keamanan negara. Kita punya hak di situ. Selanjutnya adalah hak mendapatkan pendidikan. Nah, semua orang punya hak untuk bersekolah, semua orang punya hak untuk menuntut ilmu, semua orang punya hak untuk menginginkan atau bersekolah dimanapun dia punya hak. Ya. Dalam pasal 31 ayat 1, 2, dan 3 yang berbunyi bahwa dalam ayat 1 setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Tidak ada sekolah yang misalkan melarang masyarakat di sekitarnya untuk sekolah di situ misalkan. Itu sudah menyalahi aturan. Karena semua orang punya hak mendapatkan yang namanya pendidikan. Dalam ayat 2 dikatakan setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintahan wajib membiayainya.
Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Nah, itu dalam pasal 31 dikatakan bahwa sekarang di kita dikenal ada yang namanya bantuan operasional sekolah, ada yang namanya beasiswa dan sebagainya. Itu sebagai upaya pemerintah untuk yang namanya melaksanakan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Dalam ayat 3 dikatakan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan, serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Nah, dalam ayat 3 ini dikatakan seperti itu. Jadi, pemerintah itu mengusahakan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional. Semuanya rata, dari mulai pelosok sampai ke daerah kota-kota besar, semuanya sama sistem pendidikannya. Itu. Nah, itu semata-mata untuk apa? Untuk meningkatkan yang namanya keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Jadi pemerintah itu semuanya sudah memberikan fasilitas-fasilitas untuk memang memenuhi hak-hak yang memang harus dimiliki oleh setiap warga negara. Selanjutnya adalah kebudayaan nasional Indonesia. Ini pun hak. Kita punya banyak budaya, punya banyak kesenian, punya banyak istilahnya peninggalan-peninggalan bersejarah yang berhubungan dengan yang namanya seni, berhubungan dengan bangunan-bangunan atau apapun itu. Itu pun diatur dalam pasal 32 ayat 1 dan 2 yang berbunyi bahwa negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Contoh misalkan di Sunda ada budaya Jawa, budaya Makassar, budaya Aceh dan sebagainya. Semuanya punya hak untuk memang istilahnya menjamin kebebasan untuk memelihara dan mengembangkannya, dipelihara. Setiap daerah punya kebudayaannya sendiri, punya istilah ciri khasnya sendiri, sehingga negara Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang memang memiliki kebudayaan sangat banyak, dan itu sebagai salah satu kekayaan yang tidak ada harganya. Dalam ayat 2 dikatakan negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Nah, bahasa daerah pun sama antara orang Sunda tentunya akan berbeda dengan orang Jawa, Jawa Tengah atau Jawa Timur bahasanya. Ya, karena semuanya diatur, semuanya punya hak, silahkan. Orang Sunda pakai bahasa Sunda, orang Aceh pakai bahasa Aceh, orang Kalimantan pakai bahasa Kalimantan, semuanya punya kebebasan. Ya, karena itu adalah hak-hak warga Indonesia. Tapi kita punya satu bahasa pemersatu, yaitu bahasa Indonesia. Oke, sekarang perekonomian nasional. Perekonomian nasional pun kita ada hak di situ. Hak apa saja yang diatur dalam nomor 1 di sini dikatakan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas keluargaan. Nah, ini salah satu hak juga ketika perekonomian itu harus disusun berdasarkan atas asas kekeluargaan. Contoh di kita ada yang namanya koperasi. Koperasi itu adalah dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Itu juga hak kita. Lalu yang kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Contoh, misalkan yang menguasai hajat hidup orang banyak itu adalah misalkan contoh ada Pertamina misalkan, ya. Pertamina ini adalah salah satu perusahaan BUMN, badan usaha milik negara yang memang kenapa dikuasai oleh negara, karena itu adalah mencakup atau menguasai hajat hidup orang banyak gitu. Maka produksi-produksi yang seperti itu akan dikuasai oleh negara dan itu haknya, ya. Bumi dan air dan kekayaan yang ketiga yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Semua yang ada di alam semesta di kita, khususnya di Indonesia, itu semuanya dimanfaatkan semata-mata hak kita untuk merasakan, untuk menikmati ada apa saja sih di Indonesia. Contoh, kita bisa menikmati bisa memiliki emas karena memang kita punya tambang emas. Kita bisa menikmati misalkan pantai-pantai yang indah di kita. Kita bisa menikmati misalkan batu baranya, bisa menikmati biji-biji besinya dan sebagainya. Semuanya digunakan sebesar-besarnya untuk berupaya memakmurkan yang namanya rakyat, karena memang hak kita itu dalam ekonomi. Yang keempat, perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Ini juga sama, berdasarkan atas demokrasi. Karena negara kita termasuk negara demokrasi, semuanya ditentukan oleh rakyat, dari rakyat, oleh rakyat, gitu ya. Yang kelima adalah ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Nah, dalam pasal 34 sekarang adalah mengenai hak kesejahteraan sosial. Nah, dalam pasal 34
dikatakan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Banyak program pemerintah yang memang sekarang berseliweran di masyarakat, apalagi sekarang sedang pandemi corona seperti ini, banyak bantuan-bantuan sosial atau disebutnya bansos istilahnya. Ya, di kita banyak program-program yang memang itu salah satu program untuk mengentaskan yang kemiskinan. Contoh, ada program PKH, program keluarga harapan, ada misalkan bantuan langsung non tunai atau BNPT, BVNT, ada lagi kartu Indonesia Sehat, ada lagi program Indonesia Pintar dan sebagainya. Nah, semuanya adalah tidak semata-mata pemerintah memprogramkan hal tersebut, karena memang pemerintah berkaca dari pasal 34 di sini bahwa fakir miskin dan anak terlantar itu dipelihara oleh negara. Kenapa tidak semua mendapatkan PKH? Kenapa tidak semua mendapatkan yang namanya bantuan sosial? Karena memang yang diprioritaskan oleh negara kita itu adalah fakir miskin dan anak-anak yang terlantar. Karena dikatakan di sini bahwa fakir miskin dan anak terlantar itu dipelihara oleh negara. Mereka harus istilahnya mensejahterakan para fakir miskin atau anak terlantar. Nah, kita sebagai warga negara Indonesia, ya, yang merasa serba berkecukupan, yang merasa kita mampu untuk membiayai hidup kita sendiri, jangan ngaku fakir miskin, gitu ya. Sekarang banyak terjadi di daerah kita sendiri pun, ya, ketika ada bantuan sosial atau bantuan dari pemerintah, orang kaya pun ngakunya miskin. Orang miskin mah apalagi ngakunya miskin, apalagi orang kaya pun sama, ketika dia menginginkan yang namanya bantuan sosial kemasyarakatan ini, maka orang kaya pun biasanya mengakunya miskin gitu. Nah, ini adalah salah satu pelanggaran yang terjadi di kita. Nah, selanjutnya adalah negara mengembangkan dalam pasal 2-nya, mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaannya. Ya. Ini ada jam sostek, jaminan sosial tenaga kerja, yaitu ada untuk memberdayakan masyarakat yang lemah. Ada jaminan kesehatan atau KIS di situ. Ya, ada kemarin kita mengetahui jaminan persalinan untuk ibu-ibu hamil. Semuanya adalah itu atas dasar dari pasal 34 ini. Nah, dalam pasal 3 juga dikatakan negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Contoh, ada puskesmas, di masing-masing daerah kita memiliki puskesmas. Ya, fasilitas-fasilitas pelayanan umum, contoh ada kantor desa, kantor kecamatan, ada kapolsek, dan sebagainya. Itu adalah salah satu memang dari perwujudan pasal 34 Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Dan pasal 4 jadi dikatakan ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Ya. Oke. Nah, itu adalah hak-hak yang memang harus dimiliki atau yang harus dimiliki oleh warga negara Indonesia. Ya. Nah, sampai situ barangkali ada pertanyaan, barangkali ada masukan-masukan, silakan ditulis di kolom komentar, ya, atau bisa melalui japri di telepon atau di nomor handphone saya, ya. Oke, nah untuk materi kali ini, untuk pertemuan awal kita di materi pendidikan kewarganegaraan, saya coba sampai di sini dulu. Apabila ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom komentar, nanti insya Allah akan saya jawab. Nah, sekian saja dari saya untuk pertemuan kita kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.